gimana Bung Ropan? Apakah ini ada tanda STY bakal ngelatih Persija musim depan gitu? Bukan tidak mungkin, ya. Semua tidak tertutup. Ya. Ini bicara timnas nih. Kemarin mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong menyaksikan laga Persija lawan Dewa United. Betul, itu di JIS, kan? Rame itu. Rame banget. Nah ini apakah ini pertanda kalau STY bakal ngelatih Persija musim depan? Nah karena kan di sejak Liga 1 2017 ya, Bung Ropan, Mas Labib, udah kelihatan jelas kan. Biasanya tim-tim juara itu dilatih oleh pelatih-pelatih pragmatis. Dari 2017 ada Simon McManamy bersama Bayangkara, terus juga ada Teko bersama Persija dan Bali United kan. Beruntun, 3 kali beruntun tuh. Walaupun sempat ketunda karena Covid ya. Terus juga ada Berando Tavares di PSM. Itu dan terakhir ada Bojan Hodak kan. Bojan Hodak kita tahu counter defense. Nah ini gimana Bung Ropan? Apakah ini ada tanda STY bakal ngelatih Persija musim depan gitu? Bukan tidak mungkin, ya. Semua tidak tertutup. Yeah. Ketika STY datang untuk menyaksikan, ya banyak yang mengkait-kaitkan ke situ kan. Tapi kalau Persija memang membutuhkan, ya bisa saja STY akan masuk dan itu pasti akan disambut dengan luar biasa tentunya, ya. Tetapi kan kita melihat nanti ke depan sampai di mana posisi Persija. Kalau saya rasa sih Persija di 3 udah pasti aman, 2 udah oke lah, masih bisa ngejar ya, masih bisa itu. Nah, apakah kalau dia prestasi di urutan 2 perlu ada pergantian pelatih kan kita nggak tahu juga. Tergantung manajemen yang mengevaluasi kinerja bagi Mauricio Sousa. Apakah dia untuk diganti atau enggak? Ya, semua berpulang ke manajemen. Bukan berarti juga Sintayong nggak bisa melatih Persija. Ya bisa. Sintayong sendiri sebenarnya udah membuka kemungkinan, kata dia. Pas ditanya, lu mungkin kan ngelatih klub Indonesia, kata dia. Ya oke aja, asal bayaran cocok, kata dia gitu. Berarti kan kembali kan dari bayaran memang. Bener, karena fulusnya pasti tinggi. Pasti tinggi dong. Nggak mungkin dong. Dari ngelatih Ulsan kan kabarnya digaji dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan saat itu STY kan. Ya, apalagi sekarang di Persija, tapi kalau Persija mampu, kenapa enggak kan? Bener, apalagi dengan banyaknya sponsor yang masuk. Persija ya harusnya dari segi finansial nggak masalah. Gimana Mas Taufik? Iya, kesempatan selalu ada ya. Apalagi kemarin sempat lihat di beberapa kanal berita yang kental dengan berita Persija, pengen Souza kalau stuck di posisi 3 out aja. Betul. Walaupun kita tahu musim ini sebenarnya musim fondasinya Persija, karena Persija baru mengincar juara di musim 2026-2027. Harus diingat musim depan, musim Persija ada di papan tengah. Itu yang membuat musim ini coba bebenah kan. Dan itu terlihat saat ini sudah ada stay di papan atas. 3 besar mah udah bagus banget. Bagus. Tadi sepakat Bung Roman juga udah bilang udah bagus Persija di peringkat 3. Cuma memang fondasinya untuk musim depan. Kalau apakah akan ada pergantian ke Sintayong, ini yang menarik banget. Buat saya menarik sekali karena ya kita tahu Sintayong ini pelatih kaliber Piala Dunia, pernah ngebawa Korea Selatan bahkan menang lawan tim jagoannya Bung Ropan saat itu. Ya saya akuin untuk level pelatih Asia ini, top level pelatih Asia ya salah satunya adalah Sintayong saat ini. Tapi memang kita ingat juga nilai kontrak bersama timnas juga besar kecuali mungkin negosiasi ya, karena untuk pelatih range harga atau range gaji di Super League kan nggak begitu tinggi ya. Tinggi, cuma nggak setinggi apa yang didapatkan oleh Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Mungkin kalau misalnya bisa dinego, ya kenapa tidak? Sintayong juga punya branding yang sangat baik di kota Jakarta juga. Dia juga kemarin datang karena saya ingat ada support juga yang dilakukan oleh JJ ya kepada tim Persija Jakarta untuk memberikan bantuan analis karena kan analis terakhir Persija juga cabut timnas ya. Laswardi. Mas Zikri Laswardi. Betul, dan mungkin ada support juga karena JJ juga udah terbiasa di posisi tersebut. Tapi saya belum tahu role-nya seperti apa di teknis, role-nya seperti apa di tim Persija. Tapi kalau misalkan JJ ada di tubuh Persija ya bisa aja tuh. Ikut kan. Posibilitasnya selalu ada. Karena Souza juga bukan pelatih yang didatangkan untuk kontrak jangka panjang. Tapi kita akan melihat ke depannya seperti apa. Yang pasti harus ada presentasi juga dari pelatih yang akan nantinya bisa menggantikan seorang Mauricio Souza. Masalahnya mungkin saya tambahkan ya, apakah dia akan menerima kalau di bawah 1 M? Itu dia. Pokoknya memang balik lagi ke uang juga kan? Iya kan. 1 M itu 1 bulan ya Coach? Iya, 1 bulan. Iya kan? Iya kan, Bi? Apa dia terima? Ya, kita kan dari situ. Kalau dia sudah terbiasa bermain di atas itu, untuk dan nego-nego di bawah itu, dia akan berpikir. Dan juga bisa aja misal tawaran 900 juta per bulan, tapi kan dia bisa ngambil endorse yang lain. Ya, di timnas juga demikian. Di timnas demikian, tapi kan dia dapat 1,4 atau berapa kan tinggi kan. Nah kalau dia mau turun sampai 500-600
JT dia menerima di Persija ya. Itu luar biasa. Luar biasa, benar. Ya kan? Betul. Ditambah waktu kerjanya juga di timnas sama di klub kan beda. Beda. Lebih Hampir banyak, tiap hari. hampir tiap Tiap hari. Kalau di timnas kan cuma pada saat pertandingan aja. Betul. Dia lebih pulang ke Korea jadi makin sedikit ya kan? Bisa jadi. Iya. Ya, tapi kalau untuk bicara pulang ke Korea, ini Sintayong pelatih yang nggak cepat homesick sih sejauh ini yang Betah banget ya. Betah ya Jarang di Indonesia. pulang ya, gitu. Mungkin karena banyak restoran Korea juga kan di Jakarta. Terus juga dia kan juga sempat megang beberapa tim nasional kan kayak U20, U23 juga agendanya padat banget. Iya, dan dia udah tahu budaya Indonesia kan dia udah tahu. Udah 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun, 6 tahun. Iyalah, dia cukup. Coba itu tadi kembali ke masalah itu. Dia mau kalau dia bisa terima 800-900 itu top ya. Faktor utamanya itu. itu aja kuncinya, ya kan? Ditambah waktu kerjanya lebih panjang. Lebih banyak. Pasti lebih banyak, tidak sepadat, tidak lebih enak di timnas kan. Kalau sekarang lebih padat. Padat banget pasti kan. Apalagi kalau Persija main di kompetisi Asia kan, makin padat lagi. Nah ini Sintayong ketika melatih timnas Indonesia kan punya banyak pemain kesayangan kan. Ada Rizky Ridho, ada Arhan, ada Asnawi dan juga ada Marcelino bahkan yang sekarang main di Trensin yang dipinjam Ospot yang pinjam ke Trensin ya. Nah kalau misalnya memang STY jadi ngelatih Persija, kira-kira siapa aja nih pemain yang bakal dibawa ke ini kalau bicara kebijakan transfer memang pelatih ini bicara forecast ya ke depan ya. Ke depan, ini betul. Memang kita udah tahu bagaimana backbone-nya timnas Indonesia ketika Sintayong nih yang jadi pelatih utamanya dan memang ada beberapa nama salah satunya sudah ada Rizky Ridho di sana yang kita tahu hubungannya sangat-sangat dekat banget seperti ayah dan anak ya, banyak yang mengatakan seperti demikian. Tapi memang harus balik lagi bagaimana budgeting yang dimiliki oleh Persija juga. Kalau misalkan kita tahu Arhan dan juga Asnawi punya kontrak jangka panjang bersama Bangkok United. 2027 ya. 2027 tuh Arhan. Asnawi lebih panjang lagi. 2029 ya, 2028 ya. Itu pemain ASEAN dengan kontrak terpanjang dalam sejarah Thailand. Asnawi. Bahkan Persib katanya tiap tahun ngontak Asnawi ya, tapi nggak dikasih. Karena Port udah sampai 2029, berarti sampai usianya Asnawi 30 tahun. Udah ngelewatin prime-nya. Dan kita akan melihat kebijakannya seperti apa, tapi akan sangat baik. Dan kita tahu juga, tapi Persija Jakarta ini kan klub yang dari dulu ini selalu punya ikon di timnas. Dari zamannya Bambang Pamungkas sampai sekarang. Sempat ada Andri Tani juga, sempat lama 2 tahun di timnas. Sekarang Rizky Ridho yang menjadi ikon timnas dari kubu Persija Jakarta, ya bukan tidak mungkin. Yang namanya bursa transfer tuh dinamis, Mas. Semua pemain yang tadinya nggak mungkin pindah ke tim A atau ke tim B, itu bisa aja. Tinggal bagaimana negosiasi yang ada. Tinggal ya melihat apakah Persija butuh pemain-pemain yang sesuai dengan misalkan Sintayong yang membutuhkan pemain tersebut. Iya, kalau tidak bisa mendapatkan Arhan atau Asnawi, dia kan masih di Persija masih Dawitan kan? Betul. Ini pemain kesayangan juga. Selain Rizky Ridho ya. Dia masih punya Doni Tri juga kan. Ini juga sama. Jadi saya pikir oke lah, mungkin dia bisa dapatkan Egy misalnya kan, dari Dewa. Untuk sesuai dengan kebutuhan dia lah. Ricky Kambuaya mungkin, Kakak Ricky kan selalu dikaitkan dengan Persija. Satu lagi Papi, Ivar Jenner. Ivar juga. Coba Ivar Jenner baru datang kan, apakah dia bisa cepat kontraknya 6 bulan doang kan? 6 bulan, iya tapi sih. Ada opsi perpanjang ya? Ada opsi perpanjang dan kalau pas ada opsi perpanjang ternyata semua tim sudah merebutkan tanda tangannya Ivar Jenner. Karena kan awalnya cuma buat ngasih minute play Ivar karena hilang menit play kan karena cedera itu. Kalau bisa perpanjang semuanya juga mau Ivar Jenner. Ada juga Bib satu yang mungkin kita terlupakan, Rafael. Itu zamannya STY kan nggak tergantikan anak. Apalagi di awal musim sama Persija juga dikait-kaitkan kan. Sempat. Ini banyak anak-anak kesayangan dia gitu kan. Apalagi kalau bicara di U23 yang ke semifinal itu kan. Iya, itu Rafael kan 2 gol dia ke Korea kan. Dan pasti senang udah ada Fajar Fatur kan. Fajar Fatur salah satu 2-3 saat itu. Tapi baru ingat ada Doni Tri yang jadi andalan di U20 saat itu. U20 saat itu ya. Benar. Jadi bagus buat dia. Bagus banget. Kalau sampai ke Persija ya. Apalagi akan bereuni dengan pemain kesayangan dia kan. Wah, itu rame lah kita. Tapi balik lagi tadi bener kata Bung Ropan, tinggal gimana negosiasi antara Sintayong dan manajemen Persija ya. Dan juga kita lihat juga prestasi Persija musim ini. Kali aja juara nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Bahkan jangan kan juara, main di Asia, at least peringkat kedua. Bisa jadi bertahanin ya. Bisa cari pelatih yang bisa bertarung di kejuaraan antar klub Asia. Apalagi Sintayong kan pernah juara Liga Champions Asia bersama Seongnam kan. Bersama
Siang Nam Siang Nam cuma. 2010 kan. Iya. Itu kan nunjukin kalau Sintayong punya pengalaman lah di level Asia. Nah, ini bicara Sintayong dan juga timnas Indonesia, ini yang lagi ramai kemarin pernyataan dari staf khusus Menteri Hukum, Pak Nur Korompot tuh, kan sebenarnya 2 pekan lalu dia bilang PSSI ngincer 2 pemain keturunan dari Eropa. Nah, tapi dalam postingan terbaru beberapa hari terakhir dia bilang ada 2 pemain keturunan yang sedang dibidik oleh John Hartman nih. 2 nama itu adalah pemain Arsenal U21, Demian Agustian, dan Bukan juga Max Doman ya? Bukan Max Doman. Max Doman habis gol lawan Everton ya. Bagus banget. Rame banget. Jago Lari kenceng banget ya. Jago. Kan Demian Agustian yang temannya Max Doman juga di Arsenal U21 kan. Pasti. Dan juga Luke Fikri, pemain dari MacArthur yang kemarin baru cetak gol lawan Melbourne Victory. Nah, ini kalau 2 pemain ini dinaturalisasi dan mereka bersedia, kalau Bung Ropan ngelihat seberapa penting sih timnas Indonesia untuk datengin pemain selevel mereka ini? Kalau bicara penting di level senior sih nggak begitu penting menurut saya. Tapi kalau bicara penting masa depan, untuk ke depan, oke, karena masih muda dua-dua. Banget. 18 tahun 18 tahun, sangat muda. Jadi Fikri dua-dua iya, apalagi kan kalau kita lihat dengan JH ini kan, atau John Herman ini kan menangani juga bukan tim senior, U23 juga. Iya, betul. Mungkin akan ke sana. Keset Jadi itu, dia ingin membangun juga tim yang kuat. Makanya sangat beralasan di antara list 41 itu kan banyak pemain U23 juga yang dipanggil, termasuk Donitri kan, Arkan Fikri banyak kan, Jens Evans, Cahaya, Supriyadi, Cahaya, Mauro Silstra, ya tim Hypens kan yang masuk situ Gibbons, kan. iya. Ya, jadi itu mungkin dengan kedatangan 2 pemain itu. Tapi kalau untuk bisa berpengaruh di level senior dengan kedatangan 2 ini nggak begitu. Untuk menambah masuk Luke Fikri, oke, untuk bermain di depan dengan Ole Romani kan, untuk bisa melapis Ole Romani karena dia sudah terbiasa di MacArthur, bermain sekarang ya kemarin dia bisa bikin gol juga kan, jadi mungkin bisa. Tapi yang saya pikir yang paling penting adalah mereka punya masa depan di tim nasional itu untuk ke depan jenjang waktu yang ke depan.